Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' An-Najah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat kesempatan. Sehingga pada siang hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Rajab, merupakan bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga niat serta langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang kita cintai ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan khususnya di bulan Rajab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini
kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk para jemaah. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena hanya dengan berbekal takwalah Allah memberikan kemudahan hidup. Hanya dengan berbekal takwalah Allah akan mengirimkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan hanya dengan berbekal takwalah Allah akan menurunkan keberkahan yang ada di langit dan akan mengeluarkan keberkahan yang ada di dalam bumi. Sehingga Allah berpesan kepada kita semua, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan takwa. Semoga saja Allah mematikan dan mewafatkan kita dalam keadaan takwa dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat Masjid Jami' An-Najah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nama hewan kecil yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surah di dalam Al-Qur'an. Ketiga hewan kecil tersebut adalah yang pertama an-naml atau semut, al-ankabut laba-laba, dan yang terakhir adalah an-nahl yang berarti lebah. Ketiganya memiliki jenis dan karakter yang berbeda-beda, dan tentunya karakter tersebut dapat kita ambil bagi kita sebagai manusia untuk dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah hewan semut. Semut adalah hewan kecil ciptaan Allah yang kerjanya setiap hari hanyalah mengumpulkan makanan tanpa henti-hentinya. Konon semut ini dapat mengumpulkan makanannya untuk bertahun-tahun, padahal umurnya belum tentu sampai 1 tahun. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semut ini selalu berusaha memikul sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, padahal itu tidak berguna baginya. Lain halnya dengan lebah-lebah, lain halnya dengan laba-laba. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut inna ittakhadhu baita wa inna awhanal buyuta labaitul ankabut law kana ya'lamun. Yang artinya adalah perumpamaan orang-orang yang mencari pelindung kepada selain Allah seumpama rumah laba-laba. Rumah laba-laba sesungguhnya rumah yang paling lemah yang ada di muka bumi ini jika mereka mengetahuinya. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sarang laba-laba merupakan tempat yang tidak aman. Apapun yang berlindung di atas sana akan dimusnahkan. Jangankan serangga yang berbeda jenis, sang pejantannya pun akan dimusnahkan oleh sang betina setelah melakukan berhubungan. Telur-telur yang menetas pun saling berdesakan sehingga saling memusnahkan. Ayat di atas memberikan gambaran pada kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya seekor laba-laba adalah rapuh, anggotanya saling tindih-menindih, sikut menyikut seperti anak laba-laba yang berlahir. Kehidupan ayah dan ibu serta anak tidaklah harmonis, dan dalam pekerjaan kehidupan antara pimpinan dan bawahan tidaklah harmonis dan saling mencurigai. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hal lagi dengan lebah. Lebah memiliki insting yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang lebah ini dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69 yang berbunyi, Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibala buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun summa kuli min kullis samarat fasluki subala rabbika zulka yakhruju min butuniha sarrabun mukhtalafun alwanuhu fihi sifa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun.
yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di atas pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat-obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Surat Quran An-Nahl ayat 68 dan 69. Sarang lebah dibuat berbentuk segi 6, bukan 5 atau 4, agar tidak melakukan pemborosan dalam lokasi. Yang dimakannya adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahan itulah menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penerang atau obat. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mengganggu yang lainnya kecuali yang lain mengganggu. Pun disengatannya pun akan menjadi obat bagi yang disengat. Oleh karena itu, wajarlah kalau Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin yang baik adalah seperti seekor lebah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin adalah seekor lebah. Dia hanya akan mengambil yang baik, hanya akan mengeluarkan yang baik, dan hinggap di suatu tempat dengan baik sehingga tidak akan mematahkan ranting atau dahannya. Jamaah salat Jumat Masjid Jami An-Najah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, contoh-contoh di atas seringkali diibaratkan dengan kehidupan manusia. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan, dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis, bisa saja manusia menempati posisi yang lebih rendah dari binatang, bahkan lebih sesat dari hewan ternak sekalipun. Jelas ada manusia yang berbudaya semut, yaitu suka menghimpun atau menumpuk materi atau harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhan. Menumpuk-numpuk harta tanpa ada pemanfaatan dalam agama, semisal bersedekah atau berzakat. Tidak sedikit problem masyarakat tersebut dari budaya tersebut. Pemborosan adalah termasuk budaya di dalamnya, yaitu tersingkirnya benda-benda lama yang masih cukup bagus untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan. Dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan kita masih banyak manusia yang berkarakter seperti semut yang berkeliaran. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang sekelompok manusia yang akan tersiksa di akhirat karena mereka bekerja keras tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. Dalam surat Al-Ghasiyah ayat 2 dan sampai 5 yang berbunyi, wujuhu yawma idzin khashi'ah aminatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa 'ainin aniyah, yang berbunyi, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas dan diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Quran surat Al-Ghasiyah ayat 2 sampai 5. Menurut riwayat ayat di atas menunjukkan kepada sekelompok manusia yang dalam kehidupan dunia melakukan kegiatan yang menjadikan badannya mereka letih dan capek, tetapi kegiatan mereka tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, yaitu yang bersangkutan lengah dengan kewajiban keagamaannya. Mereka menjadi budak harta, tergila-gila dengannya sehingga melupakan segala sesuatu, sehingga di akhirat mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa banyak jumlah manusia yang memiliki karakter seperti laba-laba di sekitar kita, yaitu mereka yang tidak lagi butuh berpikir apa, di mana, dan kapan mereka makan. Tetapi yang mereka pikirkan adalah siapa yang akan menjadi mangsa, siapa lagi yang akan ditipu, dan bagaimana cara mengambil hak orang lain.
Jamaah salat Jumat Masjid Jami'an Najah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam masyarakat kita, berapa banyak manusia-manusia lebah, tidaklah lebih banyak manusia-manusia semut atau manusia yang berkarakter seperti laba-laba. Manusia yang memiliki karakter lebah adalah mereka yang tidak boros, tidak suka makan atau mengambil ikan bunganya rusak atau tidak menjadi buah. Itulah gambaran orang mukmin yang baik, tidak memakan makanan yang haram, mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukanlah sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain, melainkan sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan. Dan bila berada di suatu tempat atau daerah, tidak menjadi pengacau atau penyebab keributan, tetapi justru kehadirannya sangat diharapkan oleh orang banyak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan dan mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan lebah tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan kenikmatan hidup di dunia ini, lebih-lebih nikmat kehidupan yang abadi di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda' al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.